Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Sini kami dari kelompok SGD A5 akan mempresentasikan studi kerja kami yang berjudul Fibers in Coronary Artery Disease. Dan berikut merupakan anggota dari SGD A5. Baik, perkenalkan, saya Ida Putri Dewayani dengan 3 digit NIM terakhir 964 akan memulai pembahasan dari latar belakang studi kerja kami. Coronary artery disease itu merupakan suatu penyakit kardiovaskular yang menjadi salah satu penyebab utama dari kematian di negara maju maupun negara berkembang, di mana berbagai gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, diet yang tidak sehat, dan kurangnya aktivitas fisik itu akan dapat meningkatkan jumlah kolesterol dan lemak dalam darah, yang nantinya hal ini akan menyebabkan rusaknya lapisan endotel pembuluh darah dan nantinya akan menyebabkan kejadian dari coronary artery disease. Mengkonsumsi asupan serat yang sesuai anjuran akan dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dengan masuk ke sistem pencernaan, di mana dia akan mereduksi penyerapan kolesterol dan nantinya mereabsorpsi asam empedu yang akan dapat berperan dalam proses pencegahan dari CAD ini sendiri. Oleh karena itu, melalui studi project ini, kami akan mengulas lebih lanjut mengenai hubungan antara fibers atau serat dalam coronary artery disease. Baik, untuk pemaparan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Ketut Prima Angandari dengan 3 digit NIM terakhir 200. Jadi berdasarkan latar belakang tersebut didapatkan rumusan masalah. Yang pertama, apakah definisi dari fibers dan coronary artery disease? Kedua, bagaimana digesti dan absorpsi fibers? Ketiga, berapa recommendation dietary allowance dari fibers? Keempat, bagaimana peran fibers pada coronary artery disease? 5. Bagaimana risiko defisiensi fibers pada coronary artery disease? Dan yang keenam, bagaimana pendekatan nutrisi fibers pada pasien dengan coronary artery disease? Selanjutnya, tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui definisi dari fibers dan coronary artery disease. Kedua, untuk mengetahui digesti dan absorpsi fibers. Ketiga, untuk mengetahui recommendation dietary allowance dari fibers. Keempat, untuk mengetahui peran fibers pada coronary artery disease. Kelima, untuk mengetahui risiko defisiensi fibers pada coronary artery disease. Dan keenam, untuk mengetahui pendekatan nutrisi fibers pada pasien dengan coronary artery disease. Kemudian manfaat penulisan. Untuk manfaat teoritis, hasil dari studi project ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai topik yang kami bahas, yaitu fibers dalam coronary artery disease. Kemudian untuk manfaat praktis bagi penulis, diharapkan studi project ini dapat menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan diri dalam menyusun studi project, membaca literatur, dan menambah pemahaman mengenai topik yang diangkat. Bagi pembaca, diharapkan studi project mengenai fibers dalam coronary artery disease ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi pembaca. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Gung Madeo Kisatria Aksana dengan 3 digit NIM terakhir 012. Selanjutnya adalah definisi dari fiber. Jadi fiber itu adalah sebuah kompleks kelompok dari karbohidrat dan lignin yang tidak dapat terhidrolisis oleh enzim pencernaan manusia sehingga tidak dapat dicerna dan diabsorpsi melalui pencernaan. Jadi sumber utamanya adalah sayuran dan dapat diklasifikasikan menjadi dua menurut kelarutan pada air, kapasitas hidrasi, dan juga viskositasnya. Dimana yang pertama ada insoluble fiber yang mempunyai mekanisme fecal bulk yang itu membantu pembentukan bulk dari feses. Lalu yang kedua ada soluble fiber atau fiber yang terlarut, itu akan membantu transitnya makanan, menaikkan teratas makanan sehingga membantu mencegah konstipasi. Lalu pada gambar di kanan itu ada fisikokimia fiber dan lokasi pada dinding sel tumbuhan, di mana soluble fiber terdiri dari pektin, beta-glukan, dan galaktomanan, dan insoluble fiber itu terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Bisa di next. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Putri Pratnyana dengan digaji terakhir 215. Di sini saya izin melanjutkan penjelasan dari Gong Oki, yaitu mengenai definisi fibers dan CAD. Jadi, coronary artery disease ini merupakan keadaan penyempitan yang terjadi di pembuluh darah dan paling banyak terjadi akibat pembentukan plak aterosklerosis. Plak tersebut dapat disebabkan oleh peradangan, proliferasi sel otot, nekrosis, apoptosis, kalsifikasi, dan fibrosis yang terjadi di arteri dan dapat memicu perubahan penting pada dinding pembuluh darah koroner. CAD dapat muncul lebih awal, namun perkembangan dari waktu ke waktunya sangat tidak dapat diprediksi. Pembentukan aterosklerosis dapat berkembang pada tingkat yang bervariasi, dimulai dari penyempitan lumen yang dapat berkembang menjadi penyumbatan total yang terjadi secara mendadak. Penyumbatan total mendadak dapat
terjadi akibat ruptur plak non-stenotik sehingga membentuk trombosis dan pada akhirnya menyebabkan turunan suplai darah yang membawa oksigen ke jantung. Mungkin sekian penjelasan dari saya, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya mengenai metode pencarian jurnal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lilianeke dengan 3 digit yang terakhir 217. Jadi metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kajian pustaka. Penulis menggunakan kata kunci absorpsi, coronary artery disease atau CAD, digesti, fibers, dan recommendation dietary allowance atau RAD untuk mendapatkan jurnal ilmiah nasional serta internasional yang spesifik. Sumber pustaka yang digunakan dalam penyusunan student project ini melalui laman database jurnal yakni PubMed, Science Direct, dan Google Scholar. Penelusuran artikel pencarian dalam periode tahun 2018 sampai 2023. Data kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan topik masalah yang dibahas, disertai kriteria inklusi dan eksklusi. Perkenalkan, saya Nika Demi Permatasari dengan digit NIM 21025111073 izin menjelaskan mengenai digesti dari fiber. Digesti atau pencernaan dari fiber ini tidak dapat dilakukan pada tubuh manusia karena tubuh manusia tidak memiliki adanya enzim yang digunakan untuk mencerna dari fiber tersebut. Fiber dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu serat larut air dan tidak larut air, di mana untuk serat larut air ini biasanya tidak dapat dicerna tetapi dapat difermentasi khususnya oleh bakteri yang berada di kolon. Nah, contoh dari serat yang dapat larut air ini misalnya adalah pektin yang dapat membantu menurunkan dari kolesterol dalam darah. Sementara itu, untuk serat tidak larut air ini biasanya ditemukan di kacang-kacangan, misalnya itu adalah lignin yang biasanya dapat membantu dalam meningkatkan pengosongan lambung serta mengurangi dari intestinal transit time sehingga nantinya dapat meningkatkan kualitas dari pencernaan. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Agung Israel Mira dengan 3 digit NIM terakhir 183. Di sini saya akan menjelaskan tentang absorpsi fibers. Jadi serat makanan mengacu pada bagian makanan nabati yang tidak dapat dicerna secara langsung melewati sistem pencernaan secara utuh. Ini umumnya diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu soluble fibers dan juga insoluble fibers. Yang pertama ada soluble fibers. Serat jenis ini larut dalam air dan akan membentuk zat seperti gel di dalam usus. Serat larut yang telah terbukti ini juga memberikan beberapa efek positif terhadap kesehatan jantung, yaitu pengurangan kolesterol dan juga kontrol gula darah. Lalu yang kedua ada insoluble fibers. Jenis serat ini tidak larut dalam air dan juga menambah kotoran pada tinja. Lalu juga mendorong pergerakan usus secara teratur. Meskipun dampak langsung dari insoluble fibers ini pada pencegahan penyakit koroner tidak sebaik soluble fibers, namun secara tidak langsung berkontribusi juga terhadap kesehatan jantung. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gusti Ngurangku Krisnawadiantara Bagus Putra dengan 3 digit NIM 052. Izin melanjutkan terkait dengan recommendation dietary allowance terkait dengan fiber. Jadi asupan fiber itu di Amerika Serikat itu adalah rata-rata sekitar 12 gram per hari. Selama beberapa dekade terakhir, banyak sekali organisasi kesehatan telah merekomendasikan peningkatan asupan karbohidrat kompleks pada umumnya dan juga fiber pada khususnya. Beberapa penelitian itu juga merekomendasikan agar asupan serat yang dicapai bukan dengan menambahkan konsentrat serat ke dalam makanan, tapi dengan mengonsumsi buah-buahan, kemudian sayuran, kacang-kacangan, dan juga sereal gandum yang juga menyediakan berbagai vitamin dan juga mineral. Berdasarkan recommendation dietary allowance atau RAD, total asupan fiber untuk pria dan juga wanita berusia 19-50 tahun masing-masing adalah 38 gram per hari untuk pria dan 25 gram per hari untuk wanita. Rekomendasi RDA itu diperuntukkan khusus untuk individu yang sehat dan tidak berlaku bagi penderita penyakit kronis. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya izin untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya James Salim dengan 3 digit NIM terakhir 123. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dan menjelaskan mengenai peran fiber pada CAD. Efek serat larut terhadap sistem pencernaan itu ada sebagai berikut, yaitu serat larut berbentuk gel di perut dan usus kecil. Gel serat larut itu membantu memperlambat pengosongan lambung. Serat larut mempercepat pergerakan usus besar dan serat larut ini dapat mengontrol penyerapan nutrisi. Nah, efek serat larut terhadap kesehatan jantung itu serat larut dapat mengurangi efek glukosa darah postprandial dan serat larut juga dapat mengurangi peningkatan lipid.
Nah, peningkatan lipid ini merupakan faktor risiko terjadinya penyakit arteri koroner. Kolesterol jahat dan risiko penyakit jantung. LDL membawa kolesterol ke dalam sel-sel pembuluh darah. Penumpukan kolesterol pada arteri koroner itu dapat menyebabkan sebuah penyumbatan, dan kadar LDL yang tinggi dan tidak seimbang dengan HDL dapat menyebabkan aterosklerosis. Nah, hubungan serat makanan dan risiko penyakit jantung ini, yaitu studi menunjukkan kalau misalnya hubungan antara konsumsi serat makanan yang tinggi dan pengurangan risiko CAD. Serat makanan dapat menurunkan aterosklerosis dan mengubah mikrobiota yang mengatur sistem kekebalan tubuh. Dan di sini yang terakhir, diet tinggi serat juga berkaitan dengan asupan vitamin dan mineral yang lebih tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Suras Febriani Chawis dengan 3 digit NIM terakhir 030. Saya mohon izin menjelaskan terkait risiko deficiency fibers pada coronary artery disease atau CAD. Beberapa risiko yang dapat terjadi ketika mengalami deficiency fibers terhadap CAD adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kenaikan berat badan atau obesitas. Kurangnya mengonsumsi makanan yang kaya akan serat akan menyebabkan waktu pencernaan makanan di lambung berlangsung lebih cepat. Deficiency fibers menyebabkan peran serat untuk menarik air tidak dapat bekerja dengan baik sehingga sulit mendapatkan perasaan kenyang. Hal tersebut akan mengakibatkan konsumsi makanan menjadi lebih banyak dari yang dibutuhkan sehingga dapat menyebabkan obesitas. Adapun kondisi obesitas secara tidak langsung dapat meningkatkan risiko terjadinya aterosklerosis yang menyebabkan CAD. Yang kedua adalah fluktuasi gula darah. Deficiency fibers menyebabkan peran serat untuk menyerap air dan mengikat glukosa tidak dapat bekerja dengan baik, sehingga akan terjadi peningkatan ketersediaan glukosa. Ketidakstabilan tingkat gula darah dapat menyebabkan diabetes mellitus atau DM. Adapun pasien DM berisiko lebih besar mengalami CAD karena penyakit DM dapat menyebabkan disfungsi endotel yang selanjutnya akan menimbulkan aterosklerosis dan akhirnya menyebabkan CAD. Yang terakhir adalah peningkatan kadar kolesterol atau hiperlipidemia. Kurangnya mengonsumsi makanan tinggi serat, khususnya serat larut air, akan berdampak terhadap kesulitan untuk menjerat lemak di dalam usus halus. Selain itu, deficiency fibers akan menyebabkan pengikatan garam empedu sebagai produk akhir kolesterol tidak berlangsung dengan baik, sehingga asam empedu yang mampu dikeluarkan melalui feses lebih sedikit. Hal tersebut menyebabkan peningkatan kadar kolesterol dalam plasma darah atau dikenal dengan hiperlipidemia. Adapun konsekuensi hiperlipidemia yang paling penting adalah peningkatan kolesterol serum, khususnya peningkatan LDL yang merupakan predisposisi terjadinya aterosklerosis sehingga mampu meningkatkan risiko terjadinya CAD. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Janan Aulia Arifin dengan 3 digit NIM terakhir 237. Saya akan menjelaskan pendekatan nutrisi fibers pada coronary artery disease. Pendekatan nutrisi fibers pada coronary artery disease adalah salah satu metode pengobatan yang dapat membantu mengontrol dan mengurangi resiko penyakit jantung. Sumber utama nutrisi fibers adalah banyak jenis makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Pendekatan nutrisi fibers juga dapat dilakukan melalui suplemen makanan yang mengandung serat. Namun, penting untuk diingat bahwa suplemen tidak dapat menggantikan makanan alami dan sebaiknya digunakan sebagai tambahan untuk diet sehat. Asupan makanan kaya serat yang lebih besar dapat secara substansial mengurangi resiko penyakit jantung koroner dan khususnya kematian koroner. Pada pasien coronary artery disease, penggunaan nutrisi fibers juga dapat membantu mengurangi resiko munculnya komplikasi seperti pengembangan plak baru di arteri koroner atau serangan jantung. Terlebih lagi, peningkatan asupan nutrisi fibers dapat membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kondisi kesehatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, peningkatan asupan nutrisi fibers harus menjadi bagian penting dari pendekatan diet yang sehat pada pasien coronary artery disease. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Kadek Agastya Udasana Gruduk dengan 3 digit NIM terakhir 239 akan mempresentasikan terkait dengan kesimpulan. Jadi, fibers adalah sebuah kompleks kelompok dari karbohidrat dan lignin yang tidak dapat terhidrolisis oleh enzim manusia, sehingga tidak dapat dicerna dan diabsorpsi melalui pencernaan, di mana salah satu sumber utama asupan fibers yaitu adalah dari sayuran. Baik, kemudian fibers dibedakan menjadi insoluble fibers dan soluble fibers. Soluble fibers memiliki sifat larut air, sehingga meningkatkan waktu transit makanan dan memperlambat pencernaan. Di sisi lain, insoluble fibers memiliki efek menurunkan waktu transit makanan dan meningkatkan pembentukan gumpalan feses, sehingga membantu meringankan konstipasi. Kemudian, untuk coronary artery disease atau CAD, itu merupakan keadaan penyempitan yang terjadi di antara pembuluh darah dan paling banyak terjadi akibat
pembentukan plak aterosklerosis. Jadi pada pasien CAD, penggunaan nutrisi fibers juga dapat membantu mengurangi risiko munculnya komplikasi seperti pengembangan plak baru di arteri koroner atau serangan jantung. Terlebih lagi, peningkatan asupan nutrisi fibers dapat membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kondisi kesehatan secara keseluruhan. Baik, selanjutnya adalah saran. Adapun saran yang dapat diberikan dari student project ini adalah yang pertama bagi pembaca. Penulis berharap pembaca dapat memahami dan menelaah isi dari student project ini yang mengkaji tentang fibers in coronary artery disease, sehingga pengetahuan dan ilmu yang diberikan dapat tersampaikan dan diterapkan dengan baik. Yang kedua, bagi institusi, diharapkan dapat lebih menambah referensi sumber di kepustakaan mengenai fibers in coronary artery disease, serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai fibers in coronary artery disease terhadap akademisi. Berikut merupakan daftar pustaka yang berisi referensi yang kami gunakan dalam penyusunan studi project ini. Baik, sekian presentasi dari student project A5. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami tutup presentasi dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua.